Selamat pagi teman-teman Madania, adik-adik semua yang hari ini lagi duduk manis, pinter-pinter karena pengen denger cerita dari saya. Perkenalkan, nama saya Laura, saya mamanya Kendra. Saya ingin berbagi sama adik-adik di Madania tentang sebuah cerita yang berjudul Momotaro. Cerita ini dari Jepang loh, ada yang sudah pernah pergi ke Jepang. Nah, cerita ini terkenal sekali di Jepang, tapi mungkin di Indonesia baru 1-2 orang yang tahu tentang Momotaro. Yuk, kita dengerin yuk kisahnya kayak gimana. Alkisah, di sebuah desa tinggal sepasang kakek dan nenek yang tinggal berdua saja karena mereka tidak punya anak. Si kakek setiap hari pekerjaannya mencari ranting kayu, sementara si nenek biasanya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Suatu hari saat si nenek sedang pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, tiba-tiba dia melihat ada sebuah buah persik yang hanyut terbawa arus sungai. Tapi dia besar sekali ukurannya. Karena si nenek ingin sekali makan buah persik, jadi akhirnya dia berusaha untuk menangkap buah tersebut dan dia dapat. Dengan gembira dia bawa pulang buah tersebut dengan berpikir nanti malam akan makan buah persik bersama dengan kakek. Akhirnya dia sampai di rumah dan menunggu kakek pulang dengan gembira. Dia berpikir malam ini dia akan makan buah persik yang sangat lezat. Setelah kakek pulang, mereka pun dengan gembira berbinar-binar matanya mengambil pisau dan ingin sekali memakan buah persik tersebut. Tapi tahukah adik-adik apa yang terjadi? Pada saat buahnya dipotong, tiba-tiba ada suara bayi menangis. Ternyata di dalam buah persik tersebut ada seorang bayi laki-laki. Mereka bahagia bukan kepala karena mereka selama hidup berdua saja. Setelah bertemu dengan si bayi tersebut, mereka berpikir, oke, kalau begitu kita rawat dan kita pelihara anak ini dengan sebaik-baiknya. Anak ini diberi nama Momotaro. Momo artinya persik dan taro artinya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang datang dari dalam buah persik. Sejak kehadiran Momotaro di rumah si kakek dan nenek, akhirnya rumah itu jadi rumah yang sangat ceria. Sama seperti rumah adik-adik kan? Karena di rumah ada adik-adik, ada ayah, ada ibu, rumahnya jadi penuh dengan kegembiraan. Kira-kira seperti itu juga rumahnya Momotaro. Nah, Momotaro pun tumbuh besar perlahan-lahan. Lalu suatu hari Momotaro pergi ke sebuah desa bersama sang kakek. Ternyata di desa tersebut sedang terjadi kejahatan. Ada seorang monster yang besar sekali. Dia jahat dan merampas barang-barang milik para warga desa. Momotaro pun sedih melihat hal tersebut. Dia bertanya, kenapa monster itu mengambil barang-barang yang bukan miliknya? Si kakek menjawab, ya mungkin karena dia memang jahat. Lalu barang-barang itu dibawa kemana? Ke Pulau Oniga, pulau di mana si monster itu tinggal. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah dan Momotaro berpikir semalaman tentang ketidakadilan yang dialami oleh warga desa tersebut. Pada pagi hari Momotaro bilang pada kakek dan nenek, "Kakek, nenek, aku ingin pergi ke Pulau Oniga. Aku ingin melawan si monster dan aku ingin mengembalikan barang-barang rampasan yang diambil oleh si monster tersebut dengan jahat." Wah, kakek dan nenek langsung terkejut mendengar cerita dari Momotaro kalau dia ingin pergi ke Pulau Oniga karena itu sangat berbahaya. Jadi kakek dan nenek bilang, Jangan Momotaro, tidak perlu. Tapi Momotaro bersikeras karena hatinya tidak bisa tenang memikirkan ketidakadilan yang dialami oleh si warga desa. Akhirnya dia meminta restu dan doa dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek pun akhirnya membiarkan Momotaro pergi dengan restu dan doa sambil membawakan bekal. Nenek mempersiapkan kue untuk dibawa oleh si Momotaro dan kakek mempersiapkan perahu bersama juga dengan papan namanya karena kakek ingin Momotaro
diketahui oleh orang-orang datang dari Jepang, tempat di mana Momotaro tinggal. Petualangan pun dimulai. Momotaro berangkat dari rumah dengan bekal apa yang dia miliki dari kakek dan neneknya. Saat perjalanan, dia bertemu dengan beberapa binatang. Pertama, dia bertemu dengan seekor anjing. Lalu anjing itu bertanya, "Hai anak kecil, kamu bawa apa? Nampaknya kamu bawa kantong makanan." Momotaro bilang, "Ini isinya kue, kamu mau?" "Ya, saya mau. Bolehkah saya minta dan ikut makan?" "Boleh," kata Momotaro. Akhirnya mereka pun sama-sama makan kue buatan nenek. Nah, anjing pun bertanya, "Momo, kamu mau pergi kemana?" "Aku mau pergi ke Pulau Oniga. Aku mau melawan para monster yang tinggal di sana." Lalu si anjing pun berkata, "Aku akan ikut denganmu. Bolehkah kamu ikut?" "Boleh, boleh." Pergilah mereka berdua. Tidak lama setelah itu mereka bertemu dengan kera. Hal yang sama terjadi lagi. Kera bertanya, "Hai, kamu bawa apa? Aku lapar sekali. Bolehkah aku minta kalau kamu bawa makanan?" Momotaro adalah anak yang sangat murah hati. Akhirnya Momotaro bilang, "Ada, aku punya kue. Ayo kita makan sama-sama." Lalu mereka pun makan. Hal yang sama pun terjadi lagi. Kera bertanya, "Kamu mau kemana?" "Aku mau pergi ke Pulau Oniga." Tergerak atas rasa kepedulian Momotaro, akhirnya si kera menjawab, "Aku juga mau ikut. Aku mau bantu kamu." Akhirnya mereka pun berjalan. Tidak lama setelah itu mereka bertemu dengan seekor burung. Si burung bertanya, "Aku sangat lelah. Aku sudah terbang lama sekali dan aku tidak menemukan makanan." Momotaro menjawab, "Aku punya makanan, kamu mau? Ini kue buatan nenekku." Akhirnya si burung pun ikut makan. Dan burung bertanya, "Kamu mau kemana?" Lagi-lagi Momotaro menjawab, "Aku mau pergi ke Pulau Oniga karena aku sangat marah dengan para monster itu." Akhirnya si burung pun bilang, "Aku mau ikut." Mereka pun sama-sama berpergian menuju Pulau Oniga. Untuk mencapai Pulau Oniga mereka harus naik perahu. Mereka pun naik perahu yang dimiliki oleh si Momotaro dan si burung ikut terbang di atasnya. Sesampainya di sana mereka mendengar si para monster itu ternyata sedang berpesta-pesta. Mereka mabuk-mabukan, ada yang sedang tidur, ada yang sedang tertawa, ada yang tidak sadar, semuanya sedang tidak fokus. Lalu mereka pun memperhatikan keadaan dan situasi yang ada di sekitarnya. Apa yang harus mereka lakukan terhadap para monster ya? Setelah memperhatikan keadaan sekitar, Momotaro berpikir ini waktu yang tepat untuk menyerang. Karena para monster sedang mabuk, tertidur, terlena, tidak sadar, dan tidak fokus. Akhirnya mereka pun mendatangi para monster-monster tersebut. Si monster-monster itu bertanya, "Kamu siapa?" Terus Momotaro menunjuk perahu yang dibuatkan oleh kakeknya. Dan dia bilang, "Lihat, aku adalah nomor 1 orang yang ada di Jepang." Karena ternyata si kakek menulis di perahu tersebut nomor 1 Jepang. Si monster pun kaget. Dia terintimidasi, lalu dia bilang, "Wah, ada nomor 1, ada orang nomor 1, pasti dia kuat sekali." Karena mereka linglung dan kaget, langsung diserang oleh si Momotaro dengan bantuan si anjing, si kera, dan si burung. Akhirnya semua monster tersebut kalah dalam pertempuran tersebut dan mereka mengambil semua barang rampasan yang diambil dari para warga, lalu mereka bawa kembali di dalam perahu yang mereka bawa. Lalu saat mereka sampai di desa, mereka kembalikan semua barang-barang itu ke warga dan mereka semua gembira sekali atas bantuan yang diberikan oleh si Momotaro, bocah cilik yang dibantu oleh 3 binatang tersebut. Semuanya sangat gembira. Nenek dan kakek mendengar kabar itu juga sangat bangga melihat bagaimana Momotaro memiliki keberanian, kepedulian, kasih sayang, rasa solidaritas dan setia kawan yang dia tunjukkan dengan baik. Dan itu semua bisa terjadi karena Momotaro juga murah hati.
Dia berbagi makanan dengan para anjing, kera, dan burung tanpa takut kekurangan. Dengan rasa murah hati tersebut, akhirnya yang lain pun ikut tergerak dan ikut membantu Momotaro. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita ini dan kita semua ikut belajar bagaimana menjadi anak yang baik seperti si Momotaro. Kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita lawan ketidakadilan, dan pada saat yang sama kita tidak pernah kalah saat kita menolong orang lain. Jadi, semoga adik-adik Madania juga bisa sehebat Momotaro. Ibu yakin kalian pasti bisa. Sampai jumpa.